Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fevi Anggraini, NPM 1913024002 akan mempresentasikan tentang filum chordata yaitu agnatha dan gnatostomata. Dan bersama teman-teman saya dari kelompok 1, Zoologi Vertebrata Pendidikan Biologi 2019 kelas B yang beranggotakan Aliska Biakusuma Putri, Erika Suci Amalia, Rizka Fatia Aulia, Widya Wafa Karimah, dan saya Fevi Anggraini. Yang pertama yaitu filum chordata agnatha. Dengan taksonomi kerajaan Animalia, filum chordata dan superkelas Agnatha Corp. Pada agnatha ini memiliki 76 spesies hagfish hidup di perairan dingin di seluruh dunia, dari dangkal sedalam 5.500 kaki. Hagfish bisa berbulan-bulan tanpa makanan. Hagfish dapat menyerap nutrisi langsung melalui kulitnya. Mereka kadang-kadang disebut belut lendir, tetapi sebenarnya mereka bukanlah belut. Mereka termasuk ke dalam kelas agnatha, ditujukan untuk ikan tanpa rahang. Nah, untuk mencegah tersedak lendirnya sendiri, hagfish dapat bersin dari lubang hidungnya yang berisi lendir dan mengikat tubuhnya menjadi simpul agar lendir tidak menetes ke wajahnya. Ini adalah salah satu contoh dari kelas agnatha, yaitu Lampetra fluviatilis yang tidak memiliki rahang, belut. Selanjutnya yaitu gnatostomata. Taksonominya yaitu subfilum vertebrata, kelas Plazodermi, kelas Chondrichthyes, kelas Acanthodi, kelas Actinopterygii, kelas Sarcopterygii, superkelas Tetrapoda, kelas Amphibia, kelas Sauropsida, kelas Aves, kelas Synapsida, dan kelas Mammalia. Gnatostomata adalah kelompok vertebrata dengan rahang kelompok. Itu dimasukkan untuk memasukkan semua ikan berahang. Tetapi dalam mode modern itu juga mencakup semua tetrapoda juga, karena mereka berevolusi dari ikan rahang. Gnatostomata pertama kali muncul pada periode Ordovisium dan menjadi beragam pada periode Devonian atau zaman ikan. Vertebrata darat muncul pada periode Karbon. Dan ini adalah contoh dari salah satu dari keenam kelas Gnatostomata, yaitu pada kelas Chondrichthyes. Pada contohnya yaitu pada ikan hiu dan ikan pari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Saya Erika Suci Amalia, NPM 1913024010. Di sini saya akan menjelaskan tentang superkelas Gnatostomata. Namun sebelum membahas Gnatostomata lebih jauh, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu tentang filum chordata. Chordata merupakan selomata, yaitu hewan yang mempunyai selom sejati. Chordata memiliki perkembangan embrio Deuterostomus, yaitu perkembangan anusnya pada sisi blastopor. Secara mendasar, chordata ini mempunyai struktur yang berbeda dengan invertebrata. Perbedaan itu terlihat dari sistem saraf, saluran pencernaan, sistem peredaran darah, dan tahap perkembangannya yang lebih maju atau lebih baik dibandingkan dengan invertebrata. Secara umum, chordata ini dibagi menjadi 3 subfilum. Yang pertama ada Urochordata atau Tunicata, yang kedua ada Cephalochordata, dan yang ketiga ada Vertebrata atau Craniata. Vertebrata ini merupakan hewan yang paling banyak dan paling terkenal. Tubuhnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan ekor. Dikatakan vertebrata karena ia merupakan hewan bertulang belakang. Hewan yang memiliki tulang belakang yang berruas-ruas. Dan hewan ini dilapisi oleh sebuah lapisan yang disebut dengan dermis, dan pada bagian atasnya disebut dengan epidermis. Berdasarkan ada tidaknya rahang, vertebrata ini dibagi menjadi 2. Yang pertama agnatha, dan yang kedua ada gnatostomata. Untuk membahas lebih jauh tentang gnatostomata, mari simak video ini. Gnatostomata. Gnatostomata sendiri berasal dari bahasa Yunani, gnatos yang artinya rahang dan stoma yang artinya mulut. Merupakan vertebrata yang mempunyai rahang, notochord sebagian besar atau seluruhnya digantikan oleh vertebra pada hewan dewasa pada sebagian besar spesies dan anggota badan berpasangan. Berdasarkan bentuk alat geraknya, gnatostomata ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama ada Pisces dan yang kedua ada Tetrapoda.
Ini merupakan gambar natostomata, di mana di sini pada gambar ini terlihat jelas bahwa natostomata ini memiliki bagian-bagian tubuh yang cukup lengkap, mulai dari mulut sampai dengan anus. Selanjutnya tentang Pisces. Pisces merupakan natostomata yang memiliki tubuh yang ditutupi oleh sisik tulang derma. Pisces ini hidup di air dan dia biasanya bernafas dengan insang. Pisces berdasarkan rangka tubuhnya dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama ada Chondroisetes dan yang kedua ada Osteosetes. Selanjutnya ada tetrapoda. Tetrapoda merupakan natostomata dengan anggota tubuh berpasangan masing-masing 5 jari. Kepalanya mempunyai leher dan dapat bergerak bebas kecuali pada amfibi. Tetrapoda ini berdasarkan struktur anatomi dan morfologinya terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada amfibi, yang kedua ada reptil, yang ketiga ada aves, dan yang terakhir ada mamalia. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya tentang superkelas Agnatha akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya baik, terima kasih. Di sini saya Leska Biakusma Putri akan melanjutkan ke pembahasan anatomi dari Agnatha. Jadi, kelompok Agnatha ini merupakan kelompok hewan yang belum memiliki rahang, sehingga bentuk mulutnya ini sangat sederhana, hampir mirip seperti mulut cacing. Seperti yang bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, ini adalah gambar Agnatha yang tidak memiliki rahang, sedangkan ini adalah gambar dari Natostomata yang memiliki rahang. Nah, Agnatha ini terdiri dari dua kelas, yaitu Myxini atau hagfish dan Cephalaspidomorphi atau lamprey. Di sini yang pertama ada gambar hagfish. Yang kedua ada gambar lamprey. Bisa dilihat perbedaan antara hagfish dan lamprey bahwa di hagfish ini dia memiliki tentakel di sekitar mulutnya, sedangkan di lamprey itu tidak. Lalu di hagfish ini memiliki 12 pasang insang, sedangkan pada lamprey hanya memiliki 7 pasang insang. Lalu di permukaan tubuh hagfish ini memiliki kelenjar mukus. Nah, ini adalah salah satu contoh dari lamprey, yakni Petromezontiformes. Dapat dilihat bahwa mulutnya ini seperti cakram oral yang memiliki gigi. Jadi, badannya dari si Agnatha ini telah bisa dibedakan antara kepala atau caput, lalu trunkus atau batang tubuh, dan kaudal atau ekor. Nah, badan dari Agnatha ini licin dilapisi mukus dan lunak seperti belut. Kemudian ini adalah struktur tubuh bagian luar dari Agnatha. Ini lamprey ya. Nah, dapat dilihat bahwa si lamprey ini memiliki sirip tengah. Sirip tengahnya ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sirip anterior dorsal, lalu ada yang ini sirip posterior dorsal, dan yang ini adalah sirip ekor. Nah, kemudian ini adalah struktur tubuh bagian dalam dari Agnatha. Dapat dilihat bagian-bagiannya seperti ini, ada mata, otak, hidung, saraf pengecap, rongga mulut, ada langit-langit dari mulutnya, ada kelenjar tiroid, ada kerongkongan, ada jantung, ada hati, ada empedu, ada saluran kencing, ada rongga tubuh, ada usus, dan ada anus. Yang sebelah sini ada otot bersyaraf, ada saraf sumsum, ada pembuluh aorta, ada perut, ada ginjal, ada tulang punggung, dan ada membran telinga. Nah, Agnatha ini rangka tubuhnya tersusun atas tulang rawan dan fiber atau serat. Lalu dia juga memiliki notochord. Nah, jantung dari Agnatha ini terdiri dari satu atrium dan satu ventricle. Nah, pada hagfish, ginjalnya ini terdiri atas ginjal pronefros yang terletak di anterior dan mesonefros yang terletak di posterior. Sedangkan pada lamprey hanya terdapat tipe mesonefros. Lalu sistem pencernaannya ini tanpa lambung. Pada si hagfish ini intestinnya mempunyai katup spiral dan brasilia. Sedangkan pada lamprey itu tidak ada. Lalu indera perasa, penciuman, pendengaran, dan penglihatan tidak berkembang dengan baik pada hagfish, tetapi agak berkembang pada lamprey. Lalu penjelasan tentang sistem organ pada Agnatha yang akan dijelaskan oleh rekan saya Widya Fakarimah. Terima kasih. Izin perkenalkan diri, nama saya Widya Fakarimah, NPM 1953024004. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem organ pada Agnatha. Yang pertama ada sistem respirasi. Sistem respirasi Agnatha
dengan 7 pasang kantong insang berisi lembaran-lembaran insang yang mengandung banyak kapiler-kapiler darah dan dibantu dengan lengkung bronki yang terletak dekat dengan permukaan tubuh. Pada metabolisme agnatha termasuk hewan-hewan ektoterm atau suhu tubuh mengikuti suhu lingkungan. Pada sistem pencernaan, saluran pencernaan makanan dimulai dari mulut, faring yang pendek, esophagus intestinum atau tidak ada lambung yang mempunyai klep di sebelah anterior. Di dalam intestinum terdapat lekukan spiral atau yang disebut dengan hiposol. Pada sistem peredaran darah, jantung terdiri dari dua bagian, yaitu serambis dan bilis. Ventrikel memompahkan darah ke arteri dan atrium menerima darah, dan pembuluh-pembuluh vena. Tidak mempunyai sistem porta nasalis. Pada sistem ekskresi terdapat dua buah ginjal, dilengkapi dengan saluran sampai ke sinus urogenitalis, selanjutnya ke papila urogenitalis. Permukaan tubuh pada agnatha yaitu tidak bersisik atau licin. Sistem rangka agnatha terdiri dari tulang rawan berupa jaringan ikat yang rapat. Sistem syaraf agnatha hanya mempunyai notochord yang merupakan bentuk kolomna vertebralis paling awal. Pada sistem reproduksi, agnatha dilakukan secara eksternal. Ovari dan testis terdapat pada satu individu pada hagfish, di mana hanya gonad dari salah satu jenis kelamin yang fungsional dan tanpa adanya tahapan larva. Pada lamprey, telur yang dibuahi berkembang menjadi larva pride yang sangat berbeda dengan dewasanya. Pada fase belum dewasa, tidak dapat dibedakan jantan dan betina atau hermafrodit. Hewan betina mempunyai ovari menghasilkan beribu-ribu telur dan hewan jantan mempunyai testis menghasilkan sperma. Saluran kelamin tidak ada pada kedua jenis kelamin. Gamet tumpah ke dalam kulum melalui sepasang lubang atau disebut dengan porus genitalis, kemudian masuk ke dalam sinus urogenitalis, kemudian keluar atau tumpah ke dalam air dan di sana terjadi pembuahan atau disebut dengan fertilisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fatia Aulia dengan NPM 1953024008. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yakni mengenai sistem organ pada gnatostomata. Gnatostomata adalah kelompok vertebrata yang memiliki rahang. Istilah gnatostomata diambil dari bahasa Yunani, yaitu gnatos yang artinya rahang, stoma yang artinya mulut. Gnatostomata sendiri memiliki kurang lebih 60.000 atau sama dengan 99% hewan vertebrata di dunia. Hewan ini memiliki rahang bersendi dan dapat digerakkan ke atas juga ke bawah, memiliki gigi dan canalis smircularis horizontal di bagian dalam telinga, bersamaan dengan karakter anatomi fisik dan seluler seperti selubung myelin yang menyelubungi sel saraf. Selain itu, gnatostomata juga memiliki sistem kekebalan tiruan atau sistem imun yang digunakan untuk menjaga imunitas tubuhnya. Dikarenakan sistem organ gnatostomata tidak lengkap, maka saya mengambil salah satu dari kelompok gnatostomata, yakni Pisces, ikan kakap merah. Sistem reproduksi ikan kakap yang bermargalut janus bersifat gonokoris, yaitu alat kelamin betina dan jantannya sudah terpisah sejak dini, yang artinya mereka memiliki kelamin jantan dan betina pada masing-masing ikan yang berbeda. Kelamin atau gonad ikan jantan umumnya berwarna putih dan teksturnya kenyal, sedangkan untuk gonad betina berwarna kuning kemerahan dan strukturnya kurang kenyal, tidak kenyal. Proses perkawinan melakukan pemijahan atau yang disebut migration spawner ke beberapa tempat. Biasanya ikan kakap merah melakukan pemijahan seperti ke daerah mangrove, lereng karang, atau daerah-daerah yang berhubungan langsung dengan laut lepas. Jumlah telur yang dihasilkan oleh betina biasanya sangat besar, namun tidak diurus dengan baik karena mereka langsung meletakkan pada laut lepas, sehingga jumlah angka kehidupan pada anak-anak kakap merah sangat minim sekali. Sistem pencernaan pada ikan kakap merah, yaitu posisi mulut yang berada pada ujung hidung, posisi rahang atas dan bawah relatif sejajar. Jadi posisi mulut berada di ujung hidung untuk memudahkan ketika penciuman dan ketika akan memangsa hewan lain.
Pada rongga mulut terdapat gigi yang digunakan untuk menghancurkan makanan dan mempunyai gigi yang berfungsi untuk menyerap, menahan, dan merobek mangsa. Jadi gigi yang dimiliki oleh ikan kakap merah memiliki berbagai macam fungsi. Nah, bentuk lambungnya menyerupai kantung sehingga isi lambung dapat memuat sekitar 44 hingga 80% makanan yang terdiri dari ikan. Ikan kakap merah condong memakan ikan-ikan lain. Dia lebih sering memakan ikan atau dapat disebut juga karnivora, hewan karnivora. Oleh sebab itu, kakap merah digolongkan sebagai karnivora yang cenderung memakan ikan, pesikovora. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.